Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Presiden Direktur PT Kalbe Farma, Pak Fijong Chius. Pak Fijong, ini Ya, kalau kita bicara soal masa-masa sulit seperti sekarang, tapi di sisi lain juga selain ada kesulitan juga ada kesempatan yang besar. Nah, ini ada strategi khusus Kak yang diterapkan oleh Kalbe Farma di masa sekarang ini? ya, dalam hal ini memang pasti ada yang strategi jangka pendek ya. Jadi memang jangka pendek adalah satu, kita harus memastikan ketersediaan supply chain karena secara umum ketergantungan bahan baku untuk obat-obat di Indonesia kan masih besar dari impor. Jadi memang langkah pertama kita harus amankan dulu sumber bahan bakunya karena kalau kita juga tahu banyak negara yang sudah mulai buka lockdown-nya, tapi ada juga 1-2 negara yang mungkin masih terbatas. Itu yang nomor satu yang harus dilakukan secara jangka pendek. Sambil yang juga mempersiapkan beberapa produk yang kebutuhan yang lebih cepat ya, seperti saya sebutkan tadi, vitamin, suplemen, herbal, yang memang bisa langsung membantu untuk meringankan ya. Mungkin bukan berarti menyembuhkan, tapi meringankan gejala-gejala batuk, ataupun demam, atau yang lain-lain sebelum benar-benar kena COVID-19-nya. Nah, sambil lagi yang beberapa yang agak menengah tadi ya sama panjang itu tadi mengenai R&D, research, inovasi, kapasitas produksi ya sambil kita mempersiapkan juga beberapa rencana jangka panjang. Jadi memang kombinasi ya, termasuk juga tadi kita singgung mengenai digital ya, kita lihat memang online untuk mempercepat layanan kepada masyarakat harus segera dilakukan, termasuk juga yang namanya digital health atau telekonsultasi ataupun telemedicine gitu ya, itu juga harus kita kembangkan terus dengan didukung dengan akselerasi peraturan-peraturan dari pemerintah. Oke. Pak Fijong, tadi ada satu hal yang cukup menarik sebetulnya soal memastikan ketersediaan bahan baku. Tapi di sisi lain juga sebetulnya kita tahu banyak negara-negara yang melakukan atau menerapkan lockdown gitu. Jadi banyak sekali bahan-bahan baku yang impor itu yang mungkin agak sedikit tersendat ketersediaannya. Nah, ini gimana cara memastikannya Pak Fijong? Ya, memang betul. Kami misalnya contoh kita bilang yang kami lakukan apa? Kita harus membeli lebih banyak. Ya, itu nomor satu. Jadi inventory itu naik. Ya, buat kita memang kadang-kadang kita lihat kalau persediaan kan paling berhubungan dengan modal kerja ya. Modal kerja naik, tapi menurut saya memang dalam situasi begini kita harus memilih persediaan yang lebih ada dulu supaya availability-nya ada, yang ujungnya nanti pada saat memproduksi barangnya juga bisa tersedia. Itu nomor satu yang kami pilih dan so far kita melihat memberikan hasil yang sangat positif. Nah, yang kedua memang harus segera mencari alternatif sumbernya. Jadi vendor-vendor yang ada di Eropa, yang dulu mungkin kita tidak beli karena mahal ya, dibandingkan dengan pasar dari China atau dari India ya atau dari Asia yang lain. Tapi dengan kondisi hari ini ya kita mesti mencari alternatif yang walaupun harganya lebih mahal, tapi yang penting barangnya ada. Itu minimal 2 ini harus kita amankan terlebih dahulu. Oke, baik. Tahun 2020 ini target revenue Kalbe sampai berapa, Pak Fijong? Ya, kalau pertumbuhan kita bisa mencapai 4-6%, mestinya sales-nya itu akan di atas 24 triliun. Oke, baik. Pak Fijong, ini kalau bicara soal Kalbe Farma, ini kan banyak membangun kemitraan strategis bahkan dengan entitas lain di dalam grup ya. Nah, ini targetnya apa sebetulnya, Pak? Sebenarnya, karena kita lihat kolaborasi ini memang sudah menjadi pilihan yang sangat penting ya. Karena dengan kolaborasi ini sebenarnya kita melakukan akselerasi dalam hal misalnya tadi saya sebutkan transfer teknologi misalnya. Kalau kita mau mulai dari nol, itu mungkin 5 tahun, 10 tahun nggak selesai-selesai. Tapi dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di lokal maupun internasional, itu banyak sekali percepatannya. Terutama untuk produk-produk yang maju ya, yang baik. Misalnya beberapa produk yang masih ada di Amerika atau di Eropa ya, kita langsung melakukan perjanjian supaya nanti ujungnya bisa kita produksi di Indonesia. Ini kami lakukan, semua ini dalam proses dan lebih dari 10 item ini sedang berjalan ya.
baik untuk yang 1-2 untuk COVID-19 dan beberapa untuk obat-obat yang misalnya untuk obat anti kanker dan lain-lain. Baik. Pak Wee Chong Tioes, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action. Terima kasih banyak.